Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ana wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah para alim para sepuh yang muliakan. Spesial kemudian Rasulullah Pak Ustaz Uji juga terangkat suatu bukit di Masjid Nawawi era kepan Mustazar MBC Paserpan Kiai Suadi Abu Amar, seluruh jajaran Mustazar, seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang Jamiatul Ulama Serpan Surya dan Vidya, Kiai Toha, Mustafa, Kiai Nawawi, seluruh jajaran Justan Vidya, pokoknya Yesuti, seluruh undangan Muskel, Forkopimka Kecamatan Paserpan, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek dari urusan agama atau urusan agama Paserpan, seluruh badan otonom di jajaran MWC NU Paserpan dari Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, BNU, Bansel, seluruh pengurus ranjing yang hadir, warga Jamiah Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini FWC Paserpan dalam rangka melaksanakan Harlah 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama bersamaan juga dengan musyawarah kerja ketiga untuk mengevaluasi kerja selama 1 tahun dan kemudian menetapkan bagaimana program 1 tahun ke depan. Ini adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Apalagi kalau kita lihat tagline atau moto yang digaungkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama dalam menyongsong, dalam memasuki abad kedua dengan menggunakan mendikjayakan ini, dan mendikjayakan Nahdlatul Ulama menyebut abad kedua menuju kebangkitan abad baru. Cuman kemarin malam ini dikritisi oleh Wakil Rais AM Kiai Anwar Iskandar. Menurut beliau, mendikjayakan itu sepertinya kurang pas. Sebab kalau sekarang kita berbicara mendikjayakan, jadi selama ini dianggap NU ini lemah. Padahal yang kita lakukan ini hanya kita meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Mbah. Sedangkan kemampuan kita kalau kita banding dengan para tokoh-tokoh dulu, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, yang kemudian bagaimana dia bisa diplomasi dengan Belanda, dengan Jepang, dengan semuanya. Itu kalau tidak ada kedikdayaan tidak akan terjadi. Bagaimana kita menghadapi himpitan Orde Lama yang pada waktu sampai masuk di Jumatul Berangus beberapa kita juga merasa tertekan. Kemudian dengan diplomasinya bahwa kita bisa keluar dari itu menunjukkan kita juga dikdaya. Begitu juga kita masuk pada Orde Baru. Saya masih bisa merasakan karena pada waktu saya mengikuti proses-proses yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita ikut pemilu 73 itu usia saya sudah 8 tahun. Sudah saya mulai mendengar, mulai melihat. Kemudian 87 sampai kemudian terakhir sama Kiai Masudi itu. Bagaimana kita melihat pada waktu itu tekanan yang kita hadapi, kita bisa lolos, itu dikdaya.
Sehingga sebetulnya kalau menurut Mbak Anwar Iskandar, yang bagus itu bukan membudidayakan, meneruskan. Nah, dan itu melestarikan kebudayaan NU. Sehingga tugas kita, jadi tugas kita ini kan sebetulnya kan tugas kita itu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan menguatkan kembali. Kalaupun kita bentuk rumah merenovasi bagian-bagian tertentu yang disesuaikan dengan zamannya, karena harus alimun di zaman ini, harus kita paham terhadap bagaimana tuntutan zaman. Cuman tidak boleh kemudian merubah kepada konsep semula Jamiyah ini gimana? Karena itu dalam hal yang paling penting, nanti yang paling penting, semua pengurus itu harus tahu apa sebetulnya visi dan misi dari Jamiyah Nahdlatul. Oleh kemarin suatu tasyakuran di Tebuireng, sebenarnya tidak banyak yang dibicarakan, cuman beberapa apa yang disampaikan oleh ketum, apa yang disampaikan oleh wakil rais, apa yang disampaikan oleh Kiai Buja, yang oleh itu juga bicara. Satu, kita harus kembali kepada bagaimana NU ini, visi misinya. Nah dari ini baru nanti kita akan bicara yang lain. Visi misi NU adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk mensyiarkan. Syiar ini berarti sudah ada kekuatan, harus membutuhkan kekuatan. Tanpa ada kekuatan tidak akan bisa mensyiarkan Islam ala thariqati ahlussunnah wal jamaah. Di dalam, ya sebetulnya kalau kita lihat dari misinya, waktu itu belum kita menyebut Indonesia, cuma baru kemudian ini ada RT ini dirubah setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini memang saya rasakan kita ini ada beberapa hal yang diambil oleh orang lain. Ya sehingga kadang-kadang kita akhirnya menjadi kurang nggak ketemu arah apa yang harus kita. Yehuda Jazuli beberapa tahun yang lalu menyampaikan juga, diulangi tadi kemarin malam. Beliau menyampaikan tugas kekuatan di NU ini satu, bagaimana NU ini bertugas menguatkan kembali akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tatanan masyarakat. Kemudian bagaimana mensyiarkan Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah di masyarakat. Baru kemudian menjunjung tinggi atau mengupayakan keberlangsungan atau keutuhan negara Republik Indonesia. Nah ini ya kalau kita lihat urusannya nanti, tapi kerjanya bersamaan, bersamaan. Di samping itu juga kita berupaya untuk mensejahterakan, karena sebetulnya mensejahterakan masyarakat ini bagian dari bagaimana kita menjalankan syariat ala thariqati ahlussunnah wal jamaah. Jangan kita berpikir menjalankan syariat itu hanya kita berbicara sholat, puasa, zakat. Tidak hanya itu gitu loh ya. Tidak hanya itu. Karena kalau kita mengacu kepada surat Al-Asr, surat yang sangat pendek, mengatakan Imam Syafi'i,
surat ini banyak dilupakan orang. Karena isi dari surat Al-Asr itu sebetulnya bagaimana kita bisa menjalankan organisasi. Di Al-Asr itu tercakup 3 hal. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Satu, illal ladzina amanu. Baru kemudian wa 'amilus shalihat. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kewajiban kita bersama. Satu, karena semua orang dianggap rugi kecuali beberapa orang. Ada 3 ini jadi kesatuan karena atomnya pakai wawu semua. Wawu itu kan mutlaqul jami kan. Wawu itu mutlaqul jami. Ila ladina aman. Menjadi orang yang beriman. Nah inilah bagian tugas kita membuatkan akidah ala tariqati ahlussunnah wal jamaah. Wa amilus shalihat, kita berbuat amal soleh. Amal soleh itu ada sholat li nafsi, ada sholat di ahli, ada sholat li ghairi. Kita berbuat amal soleh itu seorang yang bisa berbuat amal soleh itu adalah orang yang bisa menjalankan hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada manusia. Itulah amal soleh. Masih belum bisa dikatakan orang yang soleh. Kemudian kalau dia ya sudah ibadahnya kuat, cuma tetangga kanan kirinya tidak makan dan sebagainya dia tidak tahu. Padahal itu menjadi kewajiban dia. Kita tidak bisa kemudian kita hanya berbaik sendiri, kemudian tangga kanan kirinya banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang bermabuk-mabukan. Kemudian apa peranan dia di dalam masyarakat? Belum. Karena bagian kedua wa tawassaw bil haqqi ini adalah berhubungan juga dengan berkaitan dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kalau diringkas tawassaw itu adalah pesan. Cuma kan nggak bisa kita hanya berbicara pesan, nggak bisa kita hanya berbicara mengingatkan. Harus kita cari apa sumber permasalahannya, apa yang melatar belakangi, bagaimana solusinya. Itulah fungsi dari organisasi. Yang dari kewajiban satu persatu orang menjadi kita diringankan karena al-jamaah al-barokah, yaitu Allah al-jamaah. Mungkin problem itu kalau kita lakukan sendiri-sendiri tidak akan mampu untuk kita lakukan. Cuman kalau kita kerjakan secara bersama-sama, inilah disebut sebagai mengorganisir. Jadi mengorganisir, jadi menggabungkan kekuatan-kekuatan untuk mencapai pada satu tujuan. Memang kalau kita berbicara tentang hal-hal yang lain, saya rasakan waktu periode pertama, ya beberapa hal program utamanya kalau dilihat dari kemampuan dohir, yang saya katakan kemudian kita melestarikan kebudayaan itu ya, jadi juga kita yang membudayakan. Sebenarnya itu di luar dari kemampuan, organisasi yang ada di sana. Kita waktu itu ditugasi untuk mendirikan perguruan tinggi. Waktu itu universitas. Di samping itu kita mendirikan rumah sakit dan yang lainnya. Ini hanya saya bicara untuk mendirikan perguruan tinggi. Modal yang harus kita lakukan pada waktu itu harus kita bisa mempunyai rekening yang menjadi bank garansi. Pada waktu itu 12 miliar. Itu 6 tahun yang lalu. Sedangkan kita operasional di NU untuk operasional sendiri aja, kita sudah dapat pasar. Ini artinya, cuma ini menjadi tantangan. Ternyata loh, ya dengan bermacam-macam. Inilah yang saya katakan, kita hanya melestarikan kebudayaan ini. Barokahnya orang-orang Timur Kabel semuanya lah. Barokahnya orang-orang sepuh semuanya. Ternyata orang-orang di jalan. Semula kita cari utangan sementara antara 2-3 bulan 12 M.
tidak banyak orang yang mau, walaupun kita hanya akan down di bank ya, tidak kita pakai. Cuman orang untuk kemudian meletakkan uangnya 12 M selama 3 bulan itu nggak semua orang mampu. Itu ternyata bisa, ada memang. Ya, baru kemudian kita mau berjalan, ternyata diambil alih oleh PB. Kata PB tidak usah lah, PB tidak usah ikut urusan ini. Nah, ini sudah ditanggung oleh PB, oleh PB. Nah, bisa. Jadi yang saya katakan ini bukan kedidayaan di Pasuruan, bukan. Cuman ini adalah barokah dari para sesepuh-sesepuhnya. Kemudian baru kita melangkah pada program kedua ini yang saya contohkan. Nih, bagaimana kebudayaan orang-orang dahulu kemudian bisa kita rasakan sekarang. Kita diberi beban tugas membangun rumah sakit. Ya mungkin pada waktu kita konferensi itu ya nggak tahu juga apakah RW itu apa adanya pokok si penting kepingin untuk air. Nah ya diserai kan PJ kan, yang diserai untuk tugas itu kan PJ. Dan membangun rumah sakit itu kan bukan kayak bangun gedung itu kan. Segala hal ketika saya selama periode awal itu mencari tanah. Karena tanah untuk bangun rumah sakit itu butuh sekian. Lalu kemudian kita itu negosiasi. Negosiasi tanah yang kita tempati aja itu membutuhkan sekitar 3-4 tahun itu. Baru kemudian alhamdulillah, kayaknya semuanya datang. Ini diserahkan tidak, apa maunya sudah. Setelah selesai tanah itu sudah bisa kita pakai, baru kita tahap kedua pembangunan. Saya kemudian tanya, karena kita tidak pernah, nah ini mungkin nanti yang bisa, artinya di masa depan juga bisa dilakukan, ini hanya pengalaman saja ya. Nah, kemudian kita melihat berapa dana yang dibutuhkan. Rata-rata semua yang saya tanya untuk membangun rumah sakit tipe C itu antara 100 sampai 250 M semuanya. Saya ditawari kelompok Selowang untuk kerjasama, baik itu BOT atau yang lainnya. Saya tanya berapa invest yang harus kita butuhkan. Selowang mengatakan 250 sama, karena dia standar Jakarta. Kemudian ada dari IHC itu Indonesian Health Center. Itu suatu konsorsium rumah sakit BUMN di Pasuruan, di Malang, Kelapa Lab yang masuk, di Surabaya, PHC, kalau di Probolinggo ada, di Pasuruan belum ada. Dia belum punya perwakilan di Pasuruan. Maunya mereka mengajak kerjasama. Ketuanya Mas Doni pada waktu sekarang ada di KSP, beliau ada di kantor presidenan. Ketua IHC. Sama juga masuk, ngomong, hari kalau Pasuruan mau kerjasama, saya tanya berapa invest kira-kira yang kita butuhkan. Saya sudah menyediakan 250 M. Mereka tidak langsung karena ini orang-orang kelompok kuat. Kemudian saya sholat ke Kiai Anwar Rais, Kiai Miftah, Kiai Miftah menyarankan saya mohon jenengan tidak usah kerjasama dengan beberapa pihak, coba dari kekuatan sendiri. Bismillah lagi ya. Jadi kita bangun dari kekuatan, coba sampean bagaimana sampean membangun ini menjadi kekuatan sendiri yang bisa dirasakan kepemilikannya oleh seluruh warga. Oke, dan ini tidak main-main loh ya, untuk kita bagaimana mengkoordinir dana yang sebagian besar. Sudah bismillah ya. Wah, bagaimana tidak punya uang ini sudah. Bismillah. Semuanya kita lakukan, kita adakan FS. Kita kerjasama dengan UB untuk menjalin S, untuk membuat FS, kemudian master plan, DED dan sebagainya. Itu pun membutuhkan dana 300 juta. Untuk ternyata gagal. Jadi FS yang dilakukan oleh UB, oke, FS-nya kita pakai, master plan gelondongannya kita pakai, masuk di idenya dan kita gagal. Jadi kita sudah bayar. Akhirnya ada beberapa yang kita pending. Dan kemudian ngambil konsultan dari Surabaya, terus kita 400. Kita ngambil konsultan dari Surabaya terus sampai saat ini.
Lalu kemudian kita adakan gerakan. Saya perhitungan awal pada waktu itu saya sampaikan, yang saya butuhkan saya hanya meminta 20% dari total warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya menghitungnya 20 sampai 30%. Ini yang saya hitung dengan nominal 10.000 per orang. Kalau ini bergerak secara penuh, harusnya 2-3 tahun kita sudah mencapai sekitar antara 27 sampai 10 M. Kalau itu bisa dilaksanakan. Cuman ya, tadi Allah berbicara tidak. Kita sudah bergerak 2 tahun ini masih ada di nominal 2 M. Untuk yang kita ambil dari masyarakat. Cuma Masya Allah, Allah Ta'ala yang memberi dengan barokahnya kedikdayaan orang-orang sepuh dulu. Kita diberi kemudahan juga oleh Allah Ta'ala. Tanpa kita memasukkan proposal singgung dan sebagainya, ada penawaran. Nah, kalau ada penawaran kita memasukkannya kan mudah kan, daripada kita langsung jual fisik. Ya, karena barokahnya pimpinan dari kita sendiri. Kemudian langsung dialokasikan dari tingkat 1 ke tingkat 2 10 M. Kemudian dari tingkat 1 15 M yang harus jadi paling tidak pada Maret ini. Yang dari tingkat 1 sudah jadi, yang dari tingkat 2 sudah jadi. Itu senilai 10 M. Yang dari tingkat 1 ini harusnya akhir Februari, maksimal Maret harus sudah selesai. Ini kita kerjakan 24 jam. Ada tenaga kerja sekitar hampir 100 orang itu tenaga kerjanya, siang malam. Nah, artinya apa? Hal seperti ini saya berpikir sesuatu yang dibuat dari apa yang kita lakukan ini menjadi kado satu abad sebetulnya untuk Eko Pasuruan. Ini masih lebih mudah. Cuman ada hal yang sangat sulit yang kita lakukan. Kita beri tantangan yang seperti itu, saya masih bisa lolos. Cuman ada hal yang sangat sulit. Yang terus terang, apa? Memakmurkan masjid. Ini saja. Ini program awal saya dulu. Saya ingat pada waktu sampai saya kepada LTM, yo kok caranya habis, kok bareng-bareng kita subuh keliling. Karena kalau tidak sekarang, jadi kan dari jamaah masjid, jamaah sholat ini sebetulnya bisa kita lihat bagaimana kemudian kekuatan dari umat Islam. Dilihat di sini. Kalanya kita dengan organisasi sebelah dalam bidang ini. Cuma apa bedanya? Mereka sangat bisa dikondisikan. Coba sampai lihat orang sebelah. Sudah jadi, takbirnya boleh kayak penuh, serempak semuanya. Kalau kita kan tidak kan? Loh, modul rokok, modul sujud itu. Waduh, ada sih nganti, masih sujud. Nanti tanya seperti itu. Coba mereka tidak. Padahal sebetulnya organisir itu bisa kita dalam bagaimana kita jamaahnya sholat. Kalau itu tertib, makanya yang sudah kita sebutkan. Kenapa? Ini saya contohkan. Saya menargetkan setelah 10 M saya dapat, ya karena kita masih belum bisa koordinir hal yang sebetulnya menjadi bagian utama dari gerakan Jamiah Nahdlatul Ulama, mensiarkan Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah yang bidang prinsipnya masih dulu. Coba kita lihat masjid-masjid kita, rame ini boleh bangunan top. Ada ya, panitia pembangunan masjid cuakan. Setelah itu masjid jadi gawe dagang. Nah, yang dibicarakan, waduh alhamdulillah masjid saya per bulan dapat sekian. Masjid saya per bulan dapat sekian dari uang parkir. Saya bilang masjid untuk jual. Saya tidak tanya itu berapa jumlah jamaah di masjid itu. Inilah keberhasilan masjid. Bukan dagangan ya, masjid dagangan. Ada yang bilang, Masya Allah masjid saya hebat. Kenapa? Saya sebulan bisa dapat 25 juta. Lalu toko dah saya bilang. Kamu bikin masjid kan bikin toko.
urusan duit yang tadi. Nah, kemudian bagaimana kita benar-benar melihat syariat. Kemarin itu ini yang ditekankan. Ya, jadi untuk membangun budaya. Ini saya ulangi lagi, apa kata Kiai Anwar Iskandar? Budaya, kemampuan dan sebagainya itu dibutuhkan. Kemampuan organisasi di bidang ini, bidang ini. Cuman tidak kalah pentingnya kekuatan NU ini ada di satu titik, yaitu kekuatan izin Allah. Karena dalam segala hal, kalau saya membaca, ya walaupun tidak secara keseluruhan, jadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil kesimpulan. Umat Islam itu tidak pernah menang dalam kondisi dia mampu di bidang dunia. Biasanya kalau sudah dia makmur, dia akan kalah. Cuma manakala dia dalam keadaan terjepit, dia akan menang. Kam min fi'atin qalilatin walakat fi'atan katsiratan bi'illah. Perang Hunain itu pasukan Islam dalam kondisi prima, cuma akhirnya kalah. Sedangkan perang Badar itu umat Islam dalam kondisi yang sangat terjepit. Dia cuma 315 ya. Orang kafir itu lebih dari 1000. Perbandingannya sangat menonjol. Dan dilaksanakan pada waktu puasa. Perang Badar itu puasa. Cuman ciri orang Islam biasanya, manakala kita terjepit, kita akan melakukan sesuatu gerakan yang sangat kuat ketika kita kepada Allah. Sehingga inilah ketika Anwar, kekuatan di NU yang paling besar adalah bagaimana kita membuat atau mencari kekuatan izin Allah. Kemudian Kiai Anwar mengatakan kamin fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan bi'illah. Untuk menggapai izin Allah ini apa? Nah inilah kemudian kalau Kiai Anwar adalah monggo istighosahnya digerakkan kembali. Istighosah ini sudah sebentar lagi kalau kita tidak waspada diambil orang lain. Tahlil juga seperti itu. Karena mohon maaf, tahlil itu yang di OKNU itu yang di muslimat. Di muslimat itu adalah organisasi muslimatnya. Kalau tahlil itu sudah ada, tahlil itu sudah kegiatan masyarakat. Saya sering menyampaikan, kenapa ranting itu sebetulnya dulu dibangun bagaimana untuk mengkonsolidasi kekuatan di tingkat paling bawah dengan bentuk ritual. Jadi satu, kita dapat konsolidasi. Nomor dua, kita mengajak masyarakat berjalan kepada Allah. Nomor tiga, kita bisa memberi masukan kepada masyarakat dalam bentuk yang kita tidak perlu keluar biaya. Kalau ranting suruh bikin rapat, biasanya sulit kan? Coba kegiatan tahlil, kegiatan manakib itu kemudian didekati lagi, itu menjadi bagian kegiatan NU sebetulnya. Cuma sekarang bisa lepas, orang Muhammadiyah sudah ditahlil juga, karena dia merasa ini adalah bagian dari konsolidasi yang paling bawah yang bisa dia lakukan. Kalau tidak, ini bisa lepas. Sekarang jamnya sholawat yang dulu adalah libat dan sebagainya itu menjadi kegiatan NU, sekarang itu sebagian lepas. Bahkan sebagian kelompok anggota sholawat di Jawa NU banyak yang seperti itu, walaupun ritualnya menjadi ritual NU. Jadi kalau seperti itu nanti kan bisa. Nah, ini menjadi bagaimana kita itu kembali lagi pada, karena ini bagian dari bagaimana kita mendapatkan kekuatan izin Allah. Di samping itu, sebagaimana yang saya sampaikan, watawasau bil haq itu bagaimana kita menguatkan masjid, bagaimana kita menguatkan peranan ibu-ibu, bagaimana kita menyampaikan batasan-batasan syariat. Kadang-kadang orang itu dirasani masalah syariat ngamuk, dianggap orang radikal dan sebagainya. Untuk kita katakan mengomentari dua masalah laki perempuan, kita dikatakan radikal. Dalam itu dapat hukum repot. Kita kadang-kadang menjadi orang, katanya orang organisasi yang toleran. Nah kita dikritik sendiri, dianggap NU. Nah, padahal yang dikritik itu adalah person dari orang-orang yang
atau kebijakan-kebijakan yang dibuat dari kebijakan NU. Ya seperti kebijakan orang apa itu kita membuat acara, itu kan bukan suatu kebijakan organisasi secara langsung. Saya bilang dulu secara organisasi, cuma kita juga harus mawas diri. Nah kita kadang-kadang banyak, saya sampaikan, saat kita ini kadang-kadang melihat kesalahan kita dengan melihat orang lain. Kadang-kadang kita dengan orang itu adalah kesalahan kita yang harus kita. Nah oleh karena itu harapan kami nanti di muskel ketiga ini Paserpan, MPC Paserpan bisa kemudian bagaimana kita ke depan bisa benar-benar kita meneruskan kebudayaan Jamiah Nahdlatul Umat yang sudah dibangun oleh Kiai Nawawi, kemudian beberapa tokoh kiai yang di Paserpan, yang di Pasuruan. Dan cara membangun kebudayaan tidak ada lagi kecuali bagaimana kita bisa mendapatkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga program utama ini menjadi patokan awalnya adalah bagaimana kita mensiarkan Islam syariah ala tariqati ahlussunnah wal jamaah yang baru kemudian diterjemahkan dalam bentuk sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Cuma yang paling inti bagaimana kita benar-benar mengarahkan masyarakat ini benar-benar bisa terdekatkan kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti mungkin sampai selesai. Ada kemudian juga bagaimana kita menguatkan syariat ini LBM, karena teman-teman LBM itu bagian bagaimana kita melihat pada permasalahan hukum, itu juga bagian dari penguatan syariat ala tariqati ahlussunnah wal jamaah. Ini di Pondok Jadi Buting ini dari ini juga dalam rangka satu abad kita mendatangkan beberapa anak muda yang sudah lulus pondok ini kita minta kita rangkul untuk kita bisa bergabung di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama dalam bentuk LBM-nya. Demikian yang saya sampaikan. Akhirnya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mensiarkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah sebagai fondasi awal di dalam